Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhani, mahasiswi PBA semester 5C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajar di kelas MI eh, kelas MI di Sekolah Sirajul Talibin kelas 2. Nah, materi yang akan saya ajarkan yaitu tentang Asasul Manzili, yaitu tentang perabotan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talamid. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair wa afiyah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, terima kasih sudah membaca doa. Nah, selanjutnya kalian persiapkan diri untuk belajar. Nah, sebelum itu Ibu akan absen satu persatu. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, Ibu absen ya satu persatu. Anissa, oke, hadir ya. Iqbal, oke, hadir. Syafi'i, oh tidak hadir, kemana dia? Oh, sakit apa? Demam. Oke, udah dibawa ke dokter? Oke. Selanjutnya, nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Asasul Manzili, yang mana Asasul Manzili ini artinya adalah tentang perabotan rumah tangga yang ada di rumah kalian masing-masing. Tentunya kalian mempunyai alat-alat tersebut. Nah, oke. Sebelum itu, belajar bahasa Arab sangatlah penting bagi kita, terutama adik-adik nih, bisa mengetahui bahasa Arab itu tentunya sangatlah penting. Kenapa? Karena kita selain umat Islam, kita juga belajar tentang Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran tentunya memakai bahasa Arab ketika membacanya. Nah, ketika kita mengerjakan sholat tentunya memakai bahasa Arab. Itulah mengapa selain sunnah Rasul, bahasa Rasul ini juga merupakan bahasa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada kesempatan kali ini? Oke, nah sekarang kalian boleh buka buku paket kalian buka buku paket kalian dari halaman 69 sampai 70. Nah, silakan buka masing-masing. Oke, sudah ditemukan? Oke, nah selanjutnya kita akan belajar tentang Asasul Manzili, yang mana di dalam materi tersebut banyak sekali mufradat yang kita harus ketahui masing-masing dan termasuk dari artinya. Nah, sekarang Ibu saya akan tulis di papan tulis. Oke, perhatikan baik-baik ya. Tema besar kita yaitu tentang Asasul Manzili. Oke. Nah, di situ ada mufradatnya, yaitu tentang baitun, terus tentang matbahun, terus ada lagi ghurfatun, ada juga yang namanya babun, mizanatun. Nah, oke. Mungkin hanya sebagian yang Ibu tulis karena
di dalam buku paket sudah ada ya. Nah, sekarang baitun itu artinya rumah, sedangkan madbahun adalah dapur. Ruangan, pintu, lemari. Oke. Nah, di sini ada beberapa mufradat yang harus kalian ketahui dan harus bisa pahami. Karena ini penting bagi kalian dalam pembelajaran pertemuan ini. Kita akan membahas tentang asasul manzili yang mana terdapat beberapa mufradat yang harus kalian ketahui. Nah, di sini ada yang namanya selain mufradat ada juga huruf istifham, yang mana huruf istifham ini artinya untuk bertanya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama di sini adalah mahada. Nah, mahada ini ditunjukkan untuk benda yang mudzakkar. Jika yang muannas, pertanyaannya adalah mahadihi. Oke. Mahadihi. Nah, ketika pertanyaannya itu mudzakkar, nah, jawabannya juga harus mudzakkar. Oke. Nah, di sini di buku paketnya sudah ada, tinggal kalian lihat, cermati dari penjelasan ibu ya. Oke. Nah, hadat, jadi pasangannya adalah hadza babun. Mahadza, hadza babun, yang artinya ini adalah pintu. Mahadihi itu menunjukkan kepada muannas. Nah, hadihi nafidatun. Ini jendela. Oke. Nah, sampai di sini ada ya sudah bisa paham atau bisa dipahami? Kalau masih kurang jelas silahkan dipertanyakan. Nah, di sini ibu menjelaskan salah satunya karena di sini rata-rata semuanya itu sama, cuman perbedaannya itu terletak pada kata mudzakkar dan muannas. Nah, kalian tinggal samakan. Kalau mudzakkar berarti pasangannya mudzakkar, kalau muannas pasangannya adalah muannas. Nah, selanjutnya ada yang namanya hal. Kata tanya hal, yang mana hal ini umum digunakan, bisa juga kepada mudzakkar, muannas, dan juga bisa juga ke tanda kepunyaan. Misalnya di sini yang sudah ada di dalam buku paket yaitu hal laka baitun. Hal laka baitun berarti hal laka baitun, apakah kamu mempunyai rumah? Nah, di sini berarti menanyakan tentang kepemilikan. Nah, jawabannya na'am li baitun. Iya, saya punya rumah. Nah, di sini kan sesuai ya. Li baitun. Oke, selanjutnya ada tanda aina. Aina itu artinya di mana, yang mana biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu, kita meletakkan atau ingin mengetahui sesuatu seperti itu. Misalnya ainal matbahu, di mana dapur. Nah, kita bisa menunjukkan hadza
tilka, atau huna. Nah, bisa juga huwa karena sesuai dengan kalimat yang sebelumnya. Misalnya, apakah mudzakkar yang ditanyakan ataukah juga muannas? Apakah yang ditanyakan itu dekat ataupun jauh? Nah, kita sesuaikan dengan pertanyaan yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya adalah karena ini hampir semua sama, termasuk ada kata tanda tanya hal, ma, terus aina, terus cuma 3 ya. Oke. Nah, karena di sini padam lampunya, maka ibu tidak bisa menyetel video. Oke, kita hanya bisa memakai buku paket ya. Oke. Apakah di sini ada yang bisa menggambar? Oke. Ibu kasih contoh ya, satu saja. Ibu akan menggambar tentang alat yang berada di rumah kita. Misalnya nih, ibu akan menggambar salah satu alat yang berada di rumah kita, misalnya meja untuk makan. Nah, ini meja. Ada yang tahu bahasa Arabnya meja? Meja untuk makan itu biasanya apa? Ayo, Iqbal, ada yang tahu? Yang lain? Oke. Maktabun bahasa Arabnya itu adalah artinya meja. Oke. Maktabun meja. Oke. Ini adalah meja makan, meja panjang yang biasa kita gunakan untuk makan. Bahasa Arabnya adalah maktabun. Maktabun artinya meja. Nah, mungkin kalian bisa menggambar juga. Salah satunya yaitu meja yang ibu contohkan. Kalian bisa juga menggambar tentang kursi, dapur, ataupun bisa menggambar tentang rumah. Oke. Hal fahimtum? Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Sekarang ibu akan menanyakan kepada Iqbal. Apa bahasa Arabnya meja? Oke. Momtaz. Betul. Oke. Sekarang Nadia, apa bahasa Arabnya kursi? Toyib, pintar. Oke, Momtaz ya. Selanjutnya adalah Anissa. Mana Anissa? Oke. Apa bahasa Arabnya dapur? Oke, matbahun ya. Tadi ibu sudah jelaskan. Oke, pintar ya. Oke. Selanjutnya tadi ibu sudah menjelaskan tentang asasul manzili, yang mana artinya itu adalah peralatan rumah. Nah, selain peralatan yang ada di rumah kita, coba perhatikan di sekitar kita yang berada di rumah kita. Selain dalam, ada juga yang di luar. Oke. Nah, untuk selanjutnya coba sebutkan apa-apa saja yang
tadi ibu sudah jelaskan, selain mufradat, ibu juga ada jelaskan tentang huruf istifham. Nah, yang ada di buku paket kan ada 3. Nah, coba Iqbal sebutkan apa-apa saja huruf istifham yang ibu jelaskan tadi. Pertama, oke, hal. Kedua, aina. Oke. Yang ketiga, nah, Momtaz, pinter. Oke. Nah, selanjutnya Nadia, silahkan sebutkan salah satu mufradat yang ibu jelaskan tadi. Oke, baitun, betul. Madbahun. Oke, Momtaz. Oke. Selain madbahun apa lagi? Kursiun. Oke, pinter. Nah, selanjutnya Nadia, silahkan memberikan contoh kepada ibu sesuai yang ditanyakan. Oke, silakan. Apakah mau ditanyakan kepada ibu atau kawan-kawan? Silahkan. Oke, mau ditanyakan kepada Iqbal yuk. Oke, silakan. Iqbal. Oke, pinter, Momtaz ya. Ternyata meskipun sudah kelas 2, meskipun ibu menjelaskannya sudah paham betul ya. Oke, karena sudah ada di dalam buku paket. Oke. Selanjutnya, siapa yang bisa menceritakan ulang tentang penjelasan dari ibu tadi? Oke, silahkan. Tentang materi ibu, yaitu tentang asasul manzili. Silahkan diceritakan kembali. Terutama dari Nadia. Oke, Nadia, silahkan. Momtaz, betul sekali, Thayyib. Nah, selanjutnya yaitu Iqbal. Iqbal, silahkan ceritakan kembali yang tadi ibu sudah jelaskan. Silahkan. Oke, nah sekarang Anissa coba berikan contoh dari kalimat pertanyaan serta jawabannya. Oke, silahkan. Pinter, Momtaz, betul. Ternyata anak kelas 2 ini sangat pintar sekali ya dalam belajar bahasa Arab, cepat menanggapi. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan ibu sudah jelaskan. Coba perhatikan di sekeliling rumah kalian ada apa saja selain yang berada di dalam. Coba perhatikan. Betul, pintar sekali. Ternyata ada halaman. Ada yang tahu bahasa Arabnya halaman? Pintar, Iqbal. Iya, betul. Sahatun atau binaun. Oke. Selain Iqbal ada Nadia. Oke. Apa lagi Nadia? Oke, betul sekali. Hadikotun. Ya, aman. Pinter ya. Nah, oke. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk anak-anak, tolong pelajari kembali pelajaran yang ibu sudah jelaskan, mulai dari minggu kemarin sampai minggu sekarang. Nah, nanti untuk pertemuan kedepannya ibu akan tanya satu persatu apakah kalian masih ingat atau sudah lupa. Oke. Nah, selain macam-macam peralatan yang ada di rumah, tolong perhatikan yang ada di sekitar rumah kalian. Oke. Tolong sering membaca ya anak-anak. Nah, belajar bahasa Arab ini sangatlah penting bagi kalian, terutama adik-adik yang masih duduk di bangku kelas 2 MI Sirojul Thalibin. Nah, kalau kalian membaca terus banyak belajar, sering bertanya jika tidak tahu, insya Allah kalian pasti bisa. Oke. Dalam
kegiatan sehari-hari kalian boleh mempraktekkan dengan siapa saja, termasuk kawan, guru, atau bisa saja kalian ngomong dengan sendirinya. Nah, untuk yang selanjutnya, kalian bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kalau misalnya kalian tidak tahu, bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu. Bisa bertanya kepada teman-teman. Kalau teman-teman tidak tahu, boleh bertanya kepada kakak-kakak ataupun guru-guru yang ada di kelas. Oke? Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Hayya bina nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Oke. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.